Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sehat semua. Terima kasih Bu Ika. Pada siang hari ini saya diberi tugas untuk mereview ya Bu Ika, bagaimana kita menata guna tentang antibiotik. Kita ngobrol bareng ya Bu Rizka. Oke, izinkan saya share screen. Monggo. Dan sewu, apakah sudah kelihatan? Sudah Bu Rizka, sampun. Terima kasih. Tentang penata gunaan antimikroba tadi sudah sangat jelas baik oleh Bu Direktur sama Prof bagaimana masalah resistensi antimikroba. Jadi sekali lagi mengapa sih antimikroba itu perlu diatur penggunaannya? Kita lihat tren resistensi antimikroba baik di benua Amerika, Eropa, Afrika dan Asia itu ternyata angka resistensinya entah itu kuman gram negatif maupun gram positif itu sudah sangat tinggi, mulai dari sekitar 10% hingga sampai sekitar 70%. Nah, bagaimana di Asia Pasifik sendiri, termasuk di Indonesia, untuk kuman-kuman yang fenotipik dan RSA, ternyata ini sudah hampir 30%, sedangkan untuk Klebsiella yang menghasilkan enzim ISBL secara fenotipik, ini sudah lebih dari 60%, sedangkan untuk kuman E. coli yang ISBL secara fenotipik menghasilkan ISBL, ini juga sudah mendekati 70%. Tadi sudah disebutkan oleh pembicara sebelumnya bahwa AMR itu merupakan prioritas kesehatan secara global. Mengapa? Karena memang tiap 45 detik itu satu orang pasien meninggal akibat infeksi oleh kuman yang resisten terhadap antibiotik. Tadi juga sudah disebutkan diperkirakan ada 700.000 kematian setiap tahunnya dan diperkirakan di tahun 2050 itu ada 10 juta orang akan meninggal karena infeksi oleh kuman yang resisten terhadap antibiotik. Demikian juga di India, ada sekitar 58.000 bayi baru lahir itu meninggal akibat infeksi oleh kuman yang resisten obat. Ditemukan juga 490.000 kasus TB yang resisten terhadap obat. Kemudian biayanya tadi sudah disebutkan lebih dari 100 triliun US dollar akibat AMR tersebut. Demikian juga akan mempengaruhi oleh tadi sektor pariwisata karena apa? Ternyata 7 dari 8 pelancong itu akan kembali ke rumah dengan mengandung kuman yang resisten terhadap obat di ususnya. Nah, bagaimana impak antibiotik ini dari antibiotik terhadap lingkungan ini di tahun 2050 itu oleh para ahli diperkirakan akan terjadi kenaikan kadar obat di dalam air itu sekitar 65%. Kemudian di beberapa negara tempat di India itu bahkan ditemukan bahwa kadar antibiotiknya pada limbahnya itu jauh lebih tinggi kadarnya dibandingkan di dalam darah pasien. Kemudian antibiotik ini juga sudah ditemukan di 2/3 di sungai-sungai di seluruh dunia. Bahkan sungai di Eropa yang terbesar yang kedua yaitu Sungai Danube itu ternyata sudah mengandung 7 macam antibiotik. Dan diperkirakan nanti limbah farmasi itu akan mencemari sungai-sungai atau saluran air di Eropa itu akan meningkat 2/3-nya sebelum tahun 2050. Oleh karena itu, selain tadi penemuan antibiotik dari yang awal tahun di abad 19 itu banyak, sedangkan di abad 20 itu mulai menurun. Oleh karena itu perlu ditata guna tentang penggunaan antimikroba. Tadi juga sudah disebutkan bahwa apa sebenarnya penyebab resistensi antimikroba. Penyebab resistensi antibiotik itu
sudah disinggung bahwa mungkin disebabkan karena sumber dari CDC itu mengatakan satu persepan obat antibiotik yang berlebihan atau misuse. Kemudian pasien bisa minum antibiotik tanpa resep, penggunaan antibiotik yang tidak diperlukan dari sisi agrikultur, kemudian juga akibat kontrol infeksi yang jelek yang terjadi di rumah sakit dan di klinik-klinik, dan praktek cuci tangan dan kebersihan sanitasi ini yang juga sangat jelek, dan terbatasnya metode diagnostik untuk menegakkan diagnosis infeksi. Akibat ini semua, oleh karena itu perlu ditata guna tentang penggunaan antimikroba. Nah, apa itu sebenarnya penata gunaan antimikroba? Definisi dari penata gunaan antimikroba atau antimicrobial stewardship adalah satu kegiatan yang strategis dan sistematis yang terpadu dan terorganisir yang dilaksanakan entah itu di rumah sakit, klinik, puskesmas, atau bahkan jika memungkinkan itu di masyarakat untuk tujuan mengoptimalkan menggunakan antimikroba secara bijak baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Nah, penggunaan antibiotik atau antimikroba yang secara bijak ini diharapkan dapat menurunkan tekanan seleksi terhadap antimikroba sehingga dapat mengendalikan resistensi antimikroba. Kemudian pertanyaannya adalah apakah saya bisa berperan dalam penata gunaan antimikroba? Kalau misalnya saya sebagai dokter yang menuliskan resep, maka sebaiknya sebelum menuliskan resep antimikroba, saya harus menegakkan diagnosis infeksi tersebut secara akurat. Tidak semua demam sebagai tanda kardinal infeksi itu adalah akibat infeksi, dan tidak semua infeksi itu memerlukan suatu antimikroba. Kemudian jika saya memang mendiagnosis pasien tersebut akibat menderita infeksi akibat kuman, maka sebaiknya saya memberikan antibiotik dengan cara mengikuti guideline antimikroba lokal. Kemudian jangan lupa lakukanlah suatu review secara reguler kebutuhan antimikroba pasien tersebut. Kalau misalnya saya sebagai perawat, apakah saya bisa berperan dalam PGA? Tentu saja itu bisa dengan cara satu, mengambil spesimen untuk pemeriksaan mikrobiologi secara benar, kemudian memastikan obat antimikroba pasien tersebut masuk dengan secara benar, misalnya pada pasien rawat inap. Jika memang antibiotik tersebut termasuk yang time dependent, maka berikanlah antibiotik tersebut secara drip. Kemudian kalau misalnya termasuk dalam concentration dependent, maka berikanlah secara bolus. Kemudian juga tugas dari perawat adalah memastikan pasien mengetahui bagaimana cara menggunakan antimikroba pada saat pasien ini pulang dari rumah sakit. Bagaimana kalau saya pasien? Maka jadilah pasien yang smart. Oke, kalau Bapak Ibu pilek, batuk pilek baru 3 hari, kemudian dokter tersebut meresepkan satu antibiotik, maka sebaiknya tanyakanlah ke dokter tersebut, memang perlu saya itu satu antibiotik? Apa tidak perlu, Dok? Diperiksa lab dulu supaya memastikan apa memang itu dibutuhkan antibiotik. Kemudian kalau jadi pasien, maka minumlah antimikroba tersebut sesuai rekomendasi yang diresepkan. Misalnya, kalau memang di situ tertulis setiap 12 jam, maka minumlah antibiotik tersebut setiap 12 jam. Demikian juga kalau tiap 8 jam, maka minum setiap 8 jam, atau kalau ditulis setiap 6 jam, maka minumlah setiap 6 jam. Kemudian jangan menyimpan dan menggunakan obat sisa antimikroba tersebut. Jangan merasa eman-eman, tadi Bu Ika sudah menyebut ya, eman-eman nanti tak simpen gitu ya, itu jangan. Ya. Kemudian sebagai apoteker atau farmasis, maka janganlah memperjualbelikan obat antimikroba selain dengan resep dokter. Jangan lupa tadi Prof. Tri sudah menyinggung edukasi pasien tersebut mengetahui bagaimana cara menggunakan antimikroba, ada interaksi atau tidak terhadap obat dan makanan, ada atau tidak riwayat alergi, dan bagaimana kalau atau apa saja efek samping dan bagaimana kalau efek samping tersebut terjadi. Nah, kalau saya termasuk yang dalam tim PGA,
dalam tim penata gunaan antimikroba, maka tugasnya adalah membuat dan melakukan sosialisasi guideline penggunaan antimikroba. Jangan lupa melakukan audit dan berikan umpan balik kepada para penulis resep. Edukasi para penulis resep tersebut bagaimana menulis resep yang betul dan bagaimana nanti melakukan edukasi kepada pasiennya. Kemudian kalau sebagai direktur, dedikasikan dan pastikan dana yang cukup untuk tim PGA. Kemudian monitoring penggunaan antimikroba, monitoring kejadian resistensi terhadap antimikroba, dan pastikan obat-obat apa saja yang masuk dalam sistem retriksi dan berinvestasi pada clinical decision support system. Kalau sebagai farmer atau produser, tidak menggunakan antimikrobial ini sebagai growth promotor. Ya. Jadi untuk sebagai misalnya vitamin gitu, ya itu jangan. Ya. Kemudian kalau sebagai pemilik perusahaan farmasi, batasi iklan tentang antimikroba. Terutama untuk antimikroba yang spektrumnya luas. Kemudian juga akan membantu memastikan suplai antimikroba secara terus-menerus. Sebagai pembuat keputusan secara nasional, tadi sudah disinggung, prioritaskan PGA ini, kemudian danai semua aktivitas PGA. Kemudian juga mendukung penggunaan metrik kualitas dan membayar untuk kinerja para tim PGA tersebut. Jadi ini satu gambar ya bagaimana satu penulis resep, yaitu dalam hal ini seorang dokter, itu akan dikelilingi oleh banyak ya, sehingga kalau ada prescriber yang memberikan antibiotik, maka perawat sebelum dokter ini memberikan antibiotik mengambil sampel untuk pemeriksaan mikrobiologi. Kemudian jika sudah bisa memberitahu dokter tersebut kalau memang sudah ada hasil. Kemudian kalau sudah memberikan resep, maka pasien ini diedukasi oleh perawat supaya minum secara benar, kemudian dia akan mendapatkan antibiotik. Nah, tugas dari pemerintah ini adalah melakukan kampanye supaya aware terhadap resistensi antimikroba. Demikian juga melatih satu instruktur yang profesional untuk mengedukasi para penulis resep. Kemudian gubernur juga akan menyediakan dana melalui rumah sakit ya untuk mendanai tim AMS tersebut. Kemudian dari perusahaan farmasi ini batasi iklan-iklan antibiotik terutama yang broad spektrum dan menjamin ketersediaan antibiotik tersebut. Nah, untuk departemen farmasi yang ada di rumah sakit maka berkewajiban memberikan satu formularium yang sifatnya satu lokal untuk menjadi panduan pada penulis resep. Nah, apa sih sebenarnya tugas dari tim PGA di sarana kesehatan? Jadi tim PGA ini akan mendampingi dokter penanggung jawab pasien dalam satu, menegakkan diagnosis penyakit infeksi. Jadi menegakkan penyakit infeksi itu perlu didampingi. Tidak semua tadi ya demam itu adalah penyebabnya infeksi. Bisa saja karena kekurangan cairan, atau dia menderita penyakit autoimun, atau memang menderita penyakit-penyakit keganasan yang seringkali mengalami demam meskipun tidak ada infeksi. Kemudian membantu DPJP atau mendampingi DPJP dalam menetapkan antibiotik terapeutik sesuai dengan indikasi. Nanti juga membantu memilih jenis antimikroba yang tepat. Mulai dari dosis, rute, saat, dan lama pemberian. Kemudian memantau keberhasilan atau kegagalan terapi dan mencatat atau menghentikan reaksi kalau memang timbul reaksi yang tidak dikehendaki dari antimikroba. Kemudian juga akan mendampingi DPJP apakah ada interaksi antimikroba dengan obat lain ya, atau dengan makanan atau kalau muncul reaksi alergi. Nah, tujuan dari kegiatan tim PGA ini
itu adalah mencegah dan mengendalikan resistensi antimikroba sehingga akan meningkatkan kualitas penggunaan antimikroba, meningkatkan kesembuhan pasien, meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, serta menurunkan angka kejadian infeksi nosokomial atau HAIS atau infeksi yang didapat akibat perawatan di rumah sakit, menurunkan lama rawat pasien, menurunkan jumlah kuantitas penggunaan antimikroba, serta menurunkan biaya pembelian antimikroba. Nah, sebenarnya tujuan kegiatan PGA ini sudah terbukti dari beberapa laporan penelitian bahwa memang kegiatan PGA ini bisa meningkatkan kualitas, meningkatkan keberhasilan, kemudian menurunkan angka kejadian infeksi, menurunkan lama rawat, biaya, jumlah pemakaian antibiotik, dan biaya pembelian antimikroba. Nah, bagaimana supaya lebih berhasil? Tadi sama Prof. Tri sudah disinggung, ada 3 golongan antibiotik. Maka golongkanlah antibiotik yang ada di rumah sakit atau di klinik Bapak Ibu dalam 3 kategori. Aware, akses itu tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan tingkat pelayanan kesehatan, ya, diresepkan oleh semua dokter gigi, dokter spesialis, dan direview oleh apoteker. Nah, penggunaan ini harus sesuai dengan PPK dan PPAB yang berlaku. Apa saja antibiotik yang termasuk dalam golongan akses? Tadi sebagian sudah disinggung oleh Prof. Tri, ada banyak sekali. Mungkin agak berbeda, ya. Ini saya ambil dari slide-nya PGA rumah sakit. Kalau tadi aritromisin termasuk dalam watch, di sini termasuk dalam akses. Jadi memang bisa sangat mungkin klasifikasi aware di masing-masing negara itu berbeda. Nah, bagaimana dengan kelompok antibiotik watch? Watch ini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan yang tingkat lanjut, ya, sesuai dengan ketentuan, ya, untuk pengobatan infeksi bakteri. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Tri, memang ada indikasi khusus atau memang kalau antibiotik akses ini tidak efektif dan ditengarai memiliki potensi resistensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kelompok antibiotik watch ini menjadi prioritas target utama program pengawasan dan pemantauan. Nah, apa saja yang termasuk dalam kelompok watch? Oke, jadi ini adalah kelompok antibiotik yang masuk dalam watch. Ya, jadi amikacin, moxi, levo, cefixime, kemudian fosfomycin oral, clarithromycin, azithromycin ini masuk dalam kelompok watch. Nah, bagaimana alur dari saya balik lagi ke slide berikutnya. Nah, kelompok antibiotik watch ini diresepkan oleh dokter spesialis dan harus direview oleh apoteker. Nah, apoteker akan bisa mengeluarkan obat tersebut kalau disetujui oleh dokter konsultan infeksi. Bagaimana kalau rumah sakit tersebut tidak ada konsultan infeksi? Maka bisa disetujui oleh dokter yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Jadi memang dibatasi penggunaannya. Tidak semua dokter boleh meresepkan dan langsung diberikan oleh apoteker. Nah, bagaimana dengan kelompok reserve? Reserve ini tersedia di pelayanan tingkat lanjut. Tadi sudah disebut oleh Prof. Tri bahwa ini adalah pilihan terakhir pada infeksi berat yang mengancam jiwa. Jadi memang reserve sesuai dengan namanya ini dicadangkan untuk mengatasi munculnya MDRO. Dan kelompok reserve ini sebenarnya merupakan prioritas dari program pengendalian resistensi antimikroba secara nasional maupun internasional. Yang kalau penggunaannya ini akan dipantau dan dilaporkan. Nah, bagaimana mekanismenya? Biasanya ini diresepkan oleh dokter spesialis atas indikasi tertentu, kemudian akan direview oleh apoteker, dan obat ini boleh keluar kalau disetujui oleh tim penata gunaan antibiotik yang ada di rumah sakit. Jadi
tim yang ada di sana itu harus setuju semua atas indikasi pemakaian antibiotik ini. Nah, apa saja yang termasuk reserve? Itu osmomesin injeksi, linezolid, meropenem yang ini seringkali dipakai, bahkan mohon maaf saya melihat satu PPAB yang menetapkan meropenem itu sebagai antibiotik profilaksis pembedahan. Ya, cefepime, kemudian tekoplanin, tigecycline, dan vancomycin. Nah, ini adalah kelompok antibiotik reserve. Kemudian supaya lebih berhasil, maka di rumah sakit Bapak Ibu itu terapkan automatic stop order atau ASO. Apa itu ASO? ASO itu adalah bahwa farmasi itu berhak menyetop pemberian antibiotik empiris itu pada hari keempat, sedangkan untuk definitif ini pada hari ke-8. Kalau tidak ada informasi perkembangan pasien, apakah membaik, ya, apakah memburuk ataukah memang stasioner. Ya, apa bedanya antibiotik empiris dan antibiotik definitif? Antibiotik empiris itu diberikan kalau kuman penyebab infeksi tersebut belum diketahui jenisnya dan kepekaannya terhadap satu antibiotik. Sedangkan antibiotik definitif itu adalah antibiotik yang diberikan kalau sudah ada hasil dari kultur atau penanaman dari spesimen pasien, ya, sehingga sudah diketahui jenis kuman dan kepekaan terhadap satu antibiotik. Mungkin ini slide saya yang terakhir. Ingat Bapak Ibu bahwa antimikroba itu bukan sebagai antipiretik pasien atau penurun panas pasien dan bukan obat sebagai penenang dokternya atau anti cemas dokter. Sehingga marilah kita bersama-sama berperan dalam menata guna antibiotik supaya angka resistensi ini bisa kita turunkan. Mungkin demikian dari saya presentasinya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi